Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Baik, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali hari ini saya bisa menyapa teman-teman semuanya dan bisa menyampaikan materi walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Baik, materi pada hari ini adalah tentang pembelajaran berbasis multimedia presentasi. Tentunya teman-teman semuanya tidak asing dengan hal ini karena sekarang setiap pertemuan kita membagi kelompok dan menggunakan multimedia presentasi ini melalui PowerPoint salah satunya untuk menyampaikan materi. Begitupun dengan saya dan sekarang sudah pada umumnya ya menyampaikan materi, melaksanakan proses pembelajaran dengan multimedia presentasi ini. Baik, lanjut untuk submateri kita pada hari ini ada 6. Pertama, pengertian multimedia. 2, fungsi multimedia. 3, ciri-ciri multimedia. 4, program aplikasi presentasi. 5, teknik pengembangan multimedia presentasi, dan 6, beberapa langkah penggunaan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, pengertian multimedia. Multimedia adalah media presentasi dengan menggunakan teks, audio, dan visual sekaligus. Jadi, multimedia ini merupakan gabungan dari beberapa alternatif. Jadi, bukan hanya teks saja, tapi dipadu-padankan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu hal yang menarik gitu. Nah, adapun menurut Hofstadter di sini multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan gambar bergerak, yaitu berupa video dan animasi dengan menggabungkan link dengan tool yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, ini pengertian yang lengkap ya. Intinya menggabungkan teks, audio, terus ada animasi juga. Tujuannya apa? Supaya bisa berinteraksi, komunikasi, dan adanya kreasi. Nah, ini fungsi multimedia yang pertama adalah memahami konsep yang abstrak dan juga mikroskopis. Tentunya kadang ada beberapa siswa yang tidak bisa memahami materi kalau hanya dijelaskan gitu kan. Nah, salah satu fungsi dari multimedia ini adalah untuk memperjelas sesuatu yang tidak terlihat atau sesuatu yang kurang dipahami oleh orang lain gitu atau oleh siswa. Terus yang kedua menyederhanakan perhitungan, mempercepat proses belajar mengajar. Nah, ini jelas ya karena kita sudah mempersiapkannya misalkan di rumah untuk melakukan pembelajaran, jadi mengajar lebih cepat, tidak perlu ditulis di papan tulis gitu kan. Eh, Misalkan kita kalau mau presentasi tinggal share ke teman-teman, tidak perlu print fotokopi karena kan sekarang sudah ada eh, di HP masing-masing sudah ada aplikasi PowerPoint atau di laptop masing-masing. Jadi lebih cepat gitu. Terus yang ketiga, penyajian informasi atau keterampilan secara utuh. Ini jelas ya, keterampilan kita diasah untuk berkreasi. Yang keempat, membantu siswa dalam mengaktifkan fungsi psikologis dalam dirinya. Ciri-ciri multimedia yang pertama, tentunya di sini merupakan elemen asas bagi menyampaikan informasi. Jadi ada teks di situ. Teks itu berfungsi untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Terus yang kedua tentunya memberikan penekanan secara visual karena di sana ada graphic training ya. Terus membantu menyampaikan informasi dengan penggunaan suara, penyaluran informasi yang amat menarik dan hidup tentunya karena adanya video atau penayangan gambar, penayangan hal-hal yang bergerak seperti itu. Terus berperan menceriakan persembahan sesuatu informasi. Jadi terlihat lebih menarik saja begitu ya, apalagi untuk siswa.
Nah, program aplikasi yang dapat kita gunakan sebenarnya teman-teman juga pasti pernah menggunakan ini. Di sini saya hanya membahas secara sekilas saja. Corel Presentation atau aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Yang kedua, Key Presenter adalah presentasi yang merupakan bagian dari Key Office. Ini terus OpenOffice.org Impress atau dikenal dengan sebutan Impress saja. Nah, ini kemudian Microsoft PowerPoint. Nah, ini yang sering kita gunakan. Nah, banyak yang menggunakan Microsoft Office PowerPoint karena selain apa fitur-fiturnya yang sederhana gitu, jadi lebih mudah difahami dan digunakan. Kemudian teknik pengembangan multimedia informasi. Ini di sini ada 4 tahap. Yang pertama identifikasi dulu materinya. Kita akan mengajar apa, terus peserta didiknya kelas apa, sumber belajarnya dari mana saja. Terus yang kedua, kita di sini menentukan gambar, grafik, tabel, video. Jadi dipersiapkan bahan-bahannya gitu. Bahan materinya, terus nanti gambar yang akan kita gunakannya seperti apa, grafik, tabel, video, animasi gitu. Terus yang ketiga, barulah dibuat PowerPoint atau eksekusi dan yang terakhir ditayangkan. Nah, terus materi yang kelima, beberapa langkah penggunaan Microsoft PowerPoint. Nah, ini sebenarnya dasar-dasar saja ya. Kita lihat untuk membuat teks, tinggal diklik saja di slide, kita mengetik apa, tapi kalau ingin divariasikan ya kita tinggal klik simbol yang ada di sini. Di sini adalah fasilitas word art ya. Anda bisa kita gunakan fasilitas text box dengan cara klik insert, terus text box. Buat kotak pada bidang kerja lalu ketik yang kita inginkan. Yang kedua, teknik menambah slide baru itu tinggal kita klik saja di slide-nya, lalu klik kanan dan new slide atau slide yang baru. Mengatur warna background ini didesain, klik desain itu banyak sekali warnanya. Kalaupun memang tidak ada yang di situ kan di situ ada warna abu, putih dan lain sebagainya. Terus kita ingin mengatur sendiri, kita bisa lihat di sini ada color, font dan efek. Kita bisa mengatur di sebelah situ. Menambah gambar tinggal insert picture, menambah animasi, suara, grafik, dan tabel tinggal insert juga di situ sudah sangat lengkap. Menampilkan video dan suara, insert, terus klik clip art, dan yang keenam menjalankan slide, klik saja slideshow dan custom slideshow. Mengatur animasi, klik animasi. Di sini animasi eh itu ya untuk setiap slide. Kita juga bisa mengatur animasi untuk setiap teks. Begitu. Nah, untuk hyperlink, jadi misalkan kita mau klik nih teks itu, nah kita langsung mau menuju yang dibahas. Misalkan pengertian toharoh ada di slide 10. Tapi kalau kita secara otomatis itu kan dikliknya kan lumayan lama dari 1 sampai 10. Tapi kalau mengatur hyperlink itu tinggal klik saja bisa langsung ke slide 10. Di sini ada insert terus hyperlink. Ini udah ya yang terakhir. Baik, terima kasih teman-teman. Itu materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.